Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Andus Haji Ali Baham Temu Mere MTP menghadiri dan memaparkan sejumlah isu strategis pembangunan berbagai bidang di tanah Papua pada Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Forum Papua MPR RI, dan pertemuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPD terpilih se-Tanah Papua periode 2024-2029. Menata langkah dan strategi percepatan pembangunan tanah Papua di bidang pendidikan, kesehatan, serta maksimalisasi sumber daya alam merupakan tema dari forum yang berlangsung digelar dan terpusat pada salah satu hotel dalam kota Jayapura, Jumat 24 Mei 2024. Penjabat Gubernur Ali Baham mengisukan arah langkah strategis dan kebijakan pembangunan berkelanjutan di tanah Papua menuju Indonesia Emas 2045. Ekonomi tumbuh, mandiri, adil, dan sejahtera adalah kepanjangan dari kata emas yang diartikan penjabat Gubernur ABT. Melandasinya, putra asli Fak-Fak ini menawarkan nilai-nilai satu tungku tiga batu dalam menyusun visi misi pembangunan pemerintahan di tanah Papua menuju 2045. Harus ada inspirasi menuju kepada nilai-nilai, potensi-potensi untuk kemudian kita bawa ke depan dan kita tidak kehilangan jati diri. Oleh karena itu beberapa pandangan-pandangan, ya mohon maaf aja di awal usus itu kita bicara jadi tuan di negeri sendiri. Tapi ini hati-hati. Kalau jadi tuan itu tidak cepat diolah attitude-nya, maka itu bisa senjata makan tuan. Ya. Oleh karena itu yang mau kita tanamkan kepada generasi ke depan adalah, kalau tunggu tiga batu itu, kalau saya merujuk ke nilai-nilai kearifan lokal Fak-Fak, itu satu keluarga, ya ada agama Islam, Kristen, Katolik, ya. Tetapi ini sebagai nilai dasar saja. Tetapi ini kita bawa ke atas yang lebih tinggi adalah adat, agama, dan pemerintah. Otsus itu landasannya adat. Supaya jangan dibalik-balik. Otsus itu landasannya adat. Ya, kemudian adat itu, kemudian di atasnya ada agama dan pemerintah. Lebih lanjut, kata mantan Sekda Fak-Fak ini bahwa yang perlu dipahami adalah konsekuensi dengan adanya pemerintahan, yakni tujuan bernegara. Hal ini dikarenakan semua aspek pembangunan dikelola oleh pemerintah, di mana ketika pemerintahan berjalan mulai dari satu provinsi dan kini berkembang menjadi 6 provinsi, sebagai wujud dalam upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Berangkat dari hal itu, penjabat Gubernur ABT memberi masukan tentang pemekaran provinsi berdasarkan wilayah adat yang perlu dibicarakan disepakati secara bersama. Kata dia bahwa saat ini tersisa 2 wilayah adat yang perlu dimekarkan menjadi provinsi, yakni wilayah adat Bombray dan wilayah adat Saireri. Tentunya yang kaitannya dengan pemekaran itu sendiri tujuannya baik. Tujuannya baik. Dan ditambah lagi dengan hari ini kita bicara pemekaran dalam konteks ini saya bicara ke sana kemari aja. Bicara ke sana adat, maka pemekaran melihat kaitannya dengan wilayah adat. Ya, Bapak Ketua, ini nanti saya ingin mengajak kalau kita bicara tentang 2045, kita harus punya kerangka yang sama. Kerangka pemerintahan untuk 2045 itu Papua itu sampai di mana tingkatnya? Maksudnya, kalau kita hari ini bicara tentang 6 provinsi, harus kita sepakat. Tidak boleh juga kemudian dihentikan bahwa berdasarkan wilayah adat, provinsi itu harus berdasarkan wilayah adat. Maka masih ada 2 lagi wilayah adat. Dan ini tidak boleh dihentikan, karena ini dinamika. Sehingga nanti kita bicara tentang kerangka 2045, masih ada 2 wilayah adat yang belum kaitannya dengan status pemerintahannya. Nah, bahwa bergerak ke arah itu proses nanti. Tetapi ada komitmen bersama menuju 2045 dari sisi pemekaran provinsi masih ada 2 yang tersisa. Ya, masih ada 2 tersisa. Itu harus dibicarakan. Artinya tidak boleh ada perjuangan sendiri-sendiri. Tidak boleh kelompok suku itu seolah-olah berjuang sendiri. Bukan saatnya lagi. Hari ini harus ada komitmen bersama untuk mari kita perjuangkan bersama bahwa waktunya kapan
itu persoalan lain. Beberapa hal yang menjadi titipan penjabat Gubernur Ali Baham, yakni generasi emas Indonesia Papua 2045 yang intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Pertemuan anggota DPD RI dan MPR RI Forum Papua ini bertujuan menyiapkan visi dan misi Tanah Papua untuk diperjuangkan di tingkat nasional berdasarkan masukan masyarakat Papua. Melakukan visi dan misi untuk masa depan Tanah Papua menjawab tantangan nasional. Menyongsong generasi Indonesia Emas 2045, khususnya generasi Papua, melalui gerakan merubah milenial Papua dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin berkembang, melahirkan regulasi daerah yang merupakan turunan dan implementasi dari Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) seperti Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi). Turut hadir dalam kegiatan ini penjabat Gubernur Papua Tengah Dr. Ripka Haluk, penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Randus Haji Muhammad Musaat MSI, Ketua MPR Forum Papua Yuris Raweyai, Ketua MRPC Tanah Papua, dan para anggota DPD terpilih 2024-2029 serta tamu undangan lainnya. Sementara hadir secara daring Ketua MPR RI Dr. Haji Bambang Susatyo. Dari Jayapura, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.